Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu sucinya kepada manusia yang paling dikasihinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan firman Allah taala yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur'an ini berisi pedoman hidup bagi manusia, petunjuk yang abadi bagi setiap generasi. Setiap surah, bahkan di setiap hurufnya, memiliki makna yang sangat mendalam yang akan menyampaikan pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kakek kami pun baik dari ibu baik dari ayah sama, mereka juga pendonor kornea mata. Yang satu saya tahu ceritanya, alhamdulillah berhasil sampai ke penerima. Yang satu lagi keburu rusak di tengah jalan kalau nggak salah. Nah, jadi memang ini kayak jebakan keluarga, tapi yang bisa kita syukurin gitu bentuknya. Iya. Ya ngasih contohnya ya luar biasa Luar gitu biasa, ya. itu Apa mengajarkan sesuatu yang membawa kita supaya bisa peduli sama orang lain. Kan memang kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang Iya, lain, dan iya. ini memang ajaran yang baik lah kalau orang tua, sebagai orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Benar-benar. Dan memang perlu sobat-sobat keren di rumah, atau perlu juga mungkin ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain hal yang seperti ini. Jadi bukan hanya sendiri aja yang berkhidmat, Iya. tapi kita juga ngajakin orang lain, terutama keluarga kita. Keluarga untuk sendiri. berkhidmat. Kemarin sih sebenarnya nyokap baru meninggal kemarin. Di situ sih saya bilang sayang. Nggak apa-apa, santai aja. Tenang. It's okay. Ya, kalau bisa dibilang sih gue hampir nggak pernah ya ngomong sayang ke nyokap sendiri. Tapi intinya gimana pun juga tindakan gue ya menunjukkan kalau ya gue tuh ada buat dia. Jadi kita itu dulu belajarnya masih menggunakan bahan-bahan yang berbahasa Indonesia. Dan Sekendari itu ya, Iya. apa namanya, sumbernya yang berbahasa Indonesia yang menjadi sumber dasarnya, ya kan? Dan itu kita ketahui terbatas. Terbatas karena memang belum diterjemahkan semua. Tetapi di Kadian yang menjadi menarik, yang menjadi menurut saya satu kelebihan lah. Tapi memang ada juga Jamiah Indonesia memiliki kelebihan, Jamiah Kadian memiliki kelebihan juga. Tapi dari sisi ini Jamiah Ahmadiyah Kadian lebih memiliki kelebihan dari segi itu tadi. Karena kita tahu bahasa, sehingga kita langsung dari sumber aslinya, Mas Yam. Jadi dari sumber asli buku-buku pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tadi, Hazrat Masih Maud Wassalam, dan pelajarannya di kelas juga langsung dari buku-buku aslinya, gitu. Jadi bahan kita lebih banyak lah, sumber kita lebih banyak dibandingkan kita dulu di Indonesia. Ada hal-hal yang memang dulu kita nggak ketahui, kemudian sampai di sana jadi kita ketahui, gitu. Selain bahasa Urdu sendiri kan mungkin kalau di luar kurang awam gitu ya. Kalau sumber-sumber buku bahasa Arab sendiri lumayan banyak juga kan? Oh iya, bahasa Arab, Hazrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, banyak menulis juga buku-buku dalam bahasa Arab. Dan bahkan beliau menantang ulama-ulama lain juga, barang siapa saja yang berani menjawab buku-buku beliau atau menulis tandingan buku-buku beliau malah mau mengasih hadiah itu. Ya kan banyak sekali buku beliau, Nurul Haq, ya kan, dan buku-buku yang lain juga. Banyak sekali buku beliau dalam bahasa Arab. Bahkan itu saya ingat ada khutbah ilhamiah itu, Pak. Kita tahu itu khutbah ilhamiah itu adalah khutbah beliau di dalam bahasa Arab, dan itu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pure itu bahasa Arab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Holy, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghufar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabir, ya Basit, ya Hafid, ya Rafiq, ya Mu'id, ya Muzir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pemirsa, sobat Islamku keren dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini insya Allah akan dibahas tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut Ar-Razzaq. Apa arti dari kata Ar-Razzaq? Ar-Razzaq artinya adalah Maha Pemberi rizki. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Pemberi rizki. Nah, terkait dengan sifat ini disebutkan satu kali di dalam Al-Quran. Ya, dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 57-58. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, aku tidak menghendaki sedikit pun rizki dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan yang kokoh. Nah, jadi Tuhan itu adalah Dia yang memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Dan Dia memberi rezeki kepada semua manusia, terlepas apakah orang itu percaya kepada Tuhan, kepada Dia atau tidak. Ya. Mereka tetap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun adapun kadarnya, bilangannya, jumlahnya berbeda-beda, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi rezeki yang didapat oleh manusia, terutama apapun, dimanapun, pada dasarnya adalah anugerah dari Sang Pemberi rezeki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun kayanya dia, kalau tidak atau belum mendapatkan izin dari Sang Pemberi rezeki, maka dia tidak akan mendapatkan rezeki. Ya, jadi semua rezeki yang dianugerahkan di dunia ini atau manusia dapatkan di dunia ini pada dasarnya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada mereka, kepada kita semua. Nah, kemudian Allah Ta'ala ya mengatur rezeki sesuai dengan yang Dia kehendaki. Dia Maha tahu ya. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu yarzuqu may yasha'u min bighairi hisab. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan, bighairi hisab, tanpa perhitungan, ya. Tuhan itu tidak seperti manusia, ya, yang kalau ingin memberikan suatu pemberian kepada orang lain, dia menghitung-hitung dulu, ya. Atau dia mempertimbangkan terlebih dahulu, ya. Apakah orang yang akan diberikan ini pernah menyakitinya atau pernah memberikan uang atau apapun pemberian kepadanya, atau tidak pernah, ya. Nah, dan banyak lagi pertimbangan-pertimbangan atau perhitungan-perhitungan yang manusia kadang atau sering perhitungkan ketika hendak memberi rezeki atau memberi pemberian kepada orang lain. Belum lagi rezeki yang manusia miliki itu betapapun kayanya, betapapun besarnya, pada satu waktu akan habis pula. Artinya akan ada batasannya. Suatu waktu dia akan habis juga. Inilah manusia, tetapi lain halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi rezeki. Dia tidak akan kehabisan rezeki untuk diberikan kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang lalai pun, ya, lalai kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus mengejar kesibukan duniawi, ya, Allah Ta'ala juga berikan kepada mereka. Ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa Allah Ta'ala tidak akan kehabisan rezeki untuk diberikan karena Dia adalah Sang Maha
pemberi rizki. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman, mintalah rizki sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena semakin banyak rizki yang kita dapatkan, kita terima, ya, semakin besar pula, semakin luas pula peluang kita untuk melakukan kebaikan, berbagai kebaikan, ya. Bisa membantu orang lain, bisa dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Terutama bagi yang membutuhkan, ya, misalnya memberi makan kepada fakir miskin, kemudian juga membantu anak yatim piatu, bisa membangun masjid atau berdonasi, partisipasi dalam pembangunan suatu masjid, kemudian juga bahkan bisa membebaskan orang yang sedang terlilit hutang, dan lain sebagainya. Inilah faedah dari kita memiliki rezeki yang cukup atau banyak. Ya. Kemudian pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan rizki ini Allah Subhanahu wa taala memberi bimbingan yang sangat luar biasa ya kepada kita ya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah taala menyebutkan bahwa ciri dari orang bertakwa antara lain adalah senantiasa menafkahkan sebagian hartanya atau menginfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Jadi di sini perlu dicatat ya, sebagian mimma. Ini sebagian, tidak semuanya. Sebagian. Ya, sebagian harta atau rezeki yang kita dapatkan kita sisihkan ya untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sobat Islamku keren, pada dasarnya di dalam harta atau rezeki yang kita dapatkan itu ada hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagian untuk dibelanjakan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita ambil atau kita makan semuanya. Nah, kemudian sobat Islamku keren yang berbahagia, mungkin sebagian dari kita memahami rezeki ini hanya sebatas harta uang ya, kemudian rumah, mobil dan sebagainya. Padahal sebetulnya kata rezeki ini memiliki arti yang sangat luas. Salah satunya dijelaskan dalam sebuah kitab ya, Al-Mufradat fi Gharibil Quran ya. Di sana dijelaskan, cantumkan bahwa ar-rizqu yuqal lil ata'il jari taratan dunyawiyan kana am ukhrawiyan. Yang artinya rezeki itu berarti sesuatu yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ya, baik bersifat duniawi maupun ukhrawi. Jadi rezeki itu Allah taala anugerahkan, berikan ya kepada manusia baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ya, jadi rezeki itu cakupannya dunia dan akhirat. Nah, jadi rezeki itu tidak melulu uang ya, tapi lebih luas dari itu. Ya. Misalnya contoh rezeki yang non uang gitu ya, atau tidak selalu uang. Itu yang sangat mendasar dan semua dapatkan adalah waktu. Semua dari kita diberikan waktu 24 jam sama. Allah Ta'ala tidak membeda-bedakan apakah dia orang beriman atau tidak beriman, apakah dia Muslim atau Nasrani atau Buddha atau dari Hindu. Semua sama mendapatkan waktu 24 jam. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan rezeki waktu yang diberikan kepada kita. Kemudian lagi selain waktu misalnya udara yang untuk bernafas ya. Ya, sama semuanya diberikan udara. Kemudian cahaya untuk dapat melihat, dan yang sangat sering orang lupakan itu adalah kesehatan. Untuk bisa beraktivitas sehari-hari. Nah, kesehatan ini juga harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rizki atau anugerah yang diberikan kepada kita adalah menggunakannya dengan sebaik mungkin. Ya. Kemudian apa harapan kita dari menggunakan atau memakai atau menghabiskan waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan baik adalah dengan harapan rezeki yang kita raih ini menjadi sumber keberkahan bagi kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sumber kelanggengan, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rezeki kepada kita dengan baik, terus memberikan kesehatan juga kepada kita semua dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa barang siapa yang bersyukur kepadaku maka akan aku tambahkan, ya, nikmatnya. Jadi kalau kita bersyukur atas rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, Tuhan akan tambahkan lagi, ya. Kemudian pemirsa Islam keren yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan rezeki ini juga ada satu hadis yang menarik, ya. Di mana di situ dijelaskan tentang orang yang rajin infak, ya, dengan orang yang kikir atau bakhil, ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda bahwa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Ma min yawmin yusbihu al-ibad fih illa makan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya, artinya tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada melainkan dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya akan berkata atau berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti, ya, ganjaran bagi orang yang berinfak." Dan yang kedua akan berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." Ya, kikir atau bakhil atau bahkan enggan untuk berinfak, ya. Nah, jadi dari hadis ini kita mengetahui bahwa di samping hadis ini menyampaikan kabar gembira bagi yang senantiasa rajin, ya, berinfak sebagiannya tentunya jangan Subhanahu wa taala, dan sekaligus memberikan peringatan kepada kita untuk jangan sampai kita menjadi orang yang kikir, yang bakhil, bahkan enggan untuk menyisihkan sebagian saja rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat akan selalu mendoakan kehancuran dari finansial orang yang kikir atau bakhil. Karena dalam Al-Qur'an juga dikatakan Allah Subhanahu wa taala adalah wujud yang menyempitkan dan juga melampaukan rezeki. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basiran." Artinya bahwa sesungguhnya Tuhan engkau melampaukan rezekinya bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Ya, sesungguhnya Dia Maha mengetahui dan Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi betapa kaya, berapapun kayanya seseorang, berapapun dia jaga harta itu, ya, tapi dia bakhil dan kikir, bahkan enggan untuk menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala atau untuk kebaikan, maka Allah Ta'ala bisa menyempitkannya. Artinya Allah Ta'ala bisa menjadikannya miskin dalam waktu sekejap. Ya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Nah, terkait dengan hal ini saya mendapat satu pengalaman, yang cerita dari seseorang bahwa orang ini satu ketika sedang mengalami kesulitan, ya, ekonomi atau sedang sempit lah ekonominya. Kemudian ketika yang lainnya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya ikut partisipasi dalam infak fisabilillah, dia tidak berpartisipasi dengan alasan bahwa ekonominya atau kondisi ekonominya sedang
tidak lapang atau sedang sempit. Jadi dia memberikan alasan demikian sehingga tidak berpartisipasi dalam infak fisabilillah ya. Walaupun sebetulnya dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang senantiasa membelanjakan harta di jalan Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan lapang maupun sempit. Tapi oke lah, katakan dia ada alasan demikian. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ekonominya mulai membaik. Bahkan dia mampu untuk membeli sebuah mobil. Tetapi setelah ekonominya membaik dan membeli sebuah mobil, apakah dia lantas menginfakkan sebagian hartanya? Tidak. Dia tetap kikir, bahkan enggan untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suatu waktu mobilnya dicuri, hilang. Nah, apa pelajaran yang kita bisa dapat dari peristiwa ini? Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah bahwa tidak semua rezeki yang kita dapatkan itu kita bisa gunakan, karena ada sebagian hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihannya hanya dua. Mau kita sukarela di awal kita berikan dengan menyadari bahwa rezeki ini sebagian adalah hak Allah Ta'ala, ya maksudnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagikan kepada fakir miskin dan sebagainya. Nah, saya serahkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Atau yang kedua, Allah Ta'ala akan ambil haknya secara paksa dengan cara yang seperti itu. Mobilnya hilangkah? Atau mungkin barang-barang yang berharganya hilangkah? Atau mungkin dia mendapatkan sakit yang mengeluarkan biaya yang mahal yang selama ini dia sudah kumpulkan begitu banyak, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah mendapatkan rezeki yang banyak tapi dia lupa akan kewajibannya menyisihkan sebagiannya, akhirnya dia sakit dengan mengeluarkan begitu banyak biaya dan terbaring di rumah sakit, tidak akan mendapatkan kenikmatan. Walaupun sebelumnya sudah mendapatkan rezeki banyak, tetapi ketika di akhir-akhir menderita di rumah sakit atau sakit ya dengan biaya yang mahal, tentu hal ini bukanlah yang kita inginkan semua. Jadi oleh karena itu kita harus menyadari bahwa infak atau menafkahkan sebagian rezeki yang kita dapatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah keharusan, karena itu bukanlah hak kita. Ada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diberikan. Dan sebagai dampak dari memberikan itu, ya Allah Ta'ala akan memberikan tadi keberkahan-keberkahan, kelanggengan, bahkan akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah bagaimana Allah Ta'ala yang sang maha pemberi rezeki memberikan rezeki kepada umat manusia khususnya, dan juga dia bisa menyempitkan rezeki seseorang dan juga bisa melampangkan. Dan betapa banyak kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam sejarah, ya kita semua diberikan waktu yang sama. Ada orang yang terlahir dalam keadaan prihatin, ya dalam keadaan miskin, tapi dia memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia berusaha, akhirnya apa? Dia menjadi kaya raya. Setelah kaya raya, dia sumbangkan berbagai sumbangan-sumbangan, ya untuk membantu orang, untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus hartanya bertambah. Dan ada juga orang yang terlahir dalam keadaan kaya, namun karena kikir dan kehidupannya jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa menjadi miskin. Padahal kita waktunya sama 24 jam. Nah, artinya inilah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan rezeki kepada umat manusia, dan kita harus senantiasa bersyukur atas rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Dan jika kita ingin mendapatkan rezeki yang lebih, maka berdoalah dan berusaha dengan sebaik mungkin, ya. Insya Allah Ta'ala akan memberikan rezekinya, karena dia itu maha pemberi rezeki dan tidak akan pernah kehabisan memberi rezeki. Dan ketika kita mendapatkan satu kesulitan, ya, dan sebagainya, ada satu resep dari Al-Quran juga. Allah Ta'ala di sana berfirman, Auzubillahi minasyaitonir rajim,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan menyiapkan satu jalan-jalan keluar bagi orang yang bertakwa itu ketika dia mendapatkan kesulitan, musibah dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi Allah taala mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan dia akan memberi rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.